Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya ke channel saya. Pada kali ini saya akan mengajarkan pada teman-teman semua tutorial dasar cara menggunakan Microsoft Office. Baik, yang akan saya ajarkan pada teman-teman, saudara-saudara sekalian pada kali ini adalah tutorial cara membuat laporan ataupun karya tulis ilmiah ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapannya, bagian-bagian apa saja ya yang akan saya jelaskan. Antara lain adalah cover ya, header, lalu daftar pustaka, lalu bagian-bagian pada karya tulis ataupun laporan. Baik, kita mulai saja pada yang pertama, yaitu cover. Bagaimana sih cara membuat cover? Cover ini biasa digunakan untuk membuka suatu karya tulis ataupun laporan. Nah, baik, kita mulai saja dengan cara yaitu insert ya. Teman-teman gampang saja. Ini kita ke cover page ya, pada opsi insert ke cover page ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih nanti. Tunggu sebentar. Ini agak lama ya, kentang laptopnya. Baik. Baik, lanjut. Nah, di sini teman-teman banyak opsi ya. Jika teman-teman menggunakan Microsoft Office, teman-teman akan menemukan banyak opsi ya. Saya menggunakan opsi yang sederhana saja ya, yaitu ini. Nah, biar tidak tampak terlalu hambar. Nah, pada saat tampilan teman-teman di sini, nah teman-teman bisa tulis nih. Di sini teman-teman bisa tulis bebas ya. Sini bisa judulnya, ataupun di sini pun bisa nama ataupun dan yang lainnya. Nah, selanjutnya. Baik, yaitu yang kedua adalah header. Biasanya kan surat-surat ataupun laporan-laporan kan biasanya terdapat header ya. Apa sih header itu? Header itu biasanya jika teman-teman sering baca surat ya, surat kabar ataupun pengumuman dari suatu lembaga ya, teman-teman bisa melihat header ini sebagai identitas ya, identitas perusahaan ataupun lembaga tersebut. Nah, kita masih dalam opsi insert ya. Bagaimana caranya? Yaitu masih pada opsi insert. Teman-teman bisa langsung pencet di sini opsi header. Nah, opsi header ya. Nah, teman-teman bisa menemukan banyak juga di sini ya. Nah, baik, kita pilih yang paling basic saja, yaitu ini. Nah, teman-teman bisa langsung menuliskan saja nama lembaga ataupun ya seperti biasa ya. Nah, untuk berhenti atau stop mengeditnya, teman-teman bisa langsung pencet close header ini. Nah, baik, lanjutnya. Maaf agak ribet ya. Lanjutnya yaitu judul ya. Judul biasanya kan kalau teman-teman pada karya tulis ilmiah ataupun laporan penelitian, teman-teman kan biasa ada judul ya. Seperti pendahuluan ataupun apa itu ya. Judul yang saya maksud sini berbeda dari judul yang pada cover ya. Yang saya maksud adalah bagian tulisan bagian pada karya tulis ilmiah ini. Nah, teman-teman bisa pada home, opsi home, lalu teman-teman kepada style di sini. Nah, teman-teman bisa pencet title. Nah, teman-teman bisa ditulis di sini pada bagian sini. Misalnya teman-teman ingin menulis pendahuluan, salah semua, pendahuluan. Nah, teman-teman bisa langsung saja. Teman-teman juga bisa menuliskan, misalnya ya, teman-teman bisa menuliskan kalau pendahuluan ini pengen saya jadikan bab pertama, bisa bab 1 misalnya, yaitu pendahuluan. Nah, teman-teman bisa pendahuluan. Teman-teman bisa menulis seperti ini. Ataupun opsi lainnya, teman-teman bisa ingin memindahkannya ke tengah, teman-teman bisa pencet ini saja. Nah, lebih baik kan? Nah, lanjut. Untuk berhenti mengedit title ini, teman-teman bisa mencet langsung enter saja. Nah, ini akan kembali normal ya. Baik, lanjutnya. Misalnya teman-teman kan biasanya pada karya tulis itu biasanya terdapat bagian-bagian seperti latar belakang ataupun tujuan. Nah, teman-teman bisa masih pada opsi style ya. Teman-teman bisa heading. Ya. Nah, heading ini untuk apa sih? Untuk biasanya bagian-bagian ya, yang seperti saya katakan tadi. Seperti misalnya ini saya ingin tulis bab 1 titik misalnya bab 1, jangan deh. Misalnya saya tulis 1 titik, kan 1 dari bagian dari bab 1 ya. 1.1 yaitu latar belakang. Nah, baik.
Nah, jadi teman-teman bisa menulis di sini ya. Contoh ya, apa saja latar belakang yang teman-teman ingin. Nah, misalnya nih, teman-teman ada misalnya latar belakang ini beranak lagi. Nah, misalnya. Nah, aku saya ingin menuliskan latar belakang ini untuk beberapa bagian. Nah, teman-teman bisa ke heading 2. Heading 2 ini berarti opsi yang berarti teman-teman poin pada heading 1 ini. Heading 2. Nah, seperti ini ya. Heading 2 misalnya latar belakang misalnya sejarah ya. Nah, sejarah dari latar belakang teman-teman itu ya. Nah, lanjut. Misalnya kalau teman-teman ingin bagian kedua misalnya tujuan. Nah, kita lanjut ke teman-teman bisa pencet lagi heading 1. Dia akan kembali pada opsi ke heading 1. Misalnya 1.2 tujuan. Nah, teman-teman bisa begini. Baik, yang selanjutnya yaitu ini saja daftar isi ya. Nah, daftar isi bagaimana sih caranya? Daftar isi teman-teman bisa gini saja. Kita turunkan saja dulu ya. Nah, daftar isi. Gimana sih cara bikin daftar isi? Kan biasanya kan teman-teman susah sih membuat daftar isi itu misalnya pakai spasi. Ada caranya teman-teman ya. Yaitu dari reference, table of content. Ada opsi ini, reference, table of content. Nah, teman-teman bisa opsi di sini. Nah, bisa table of content ataupun kontennya. Nah, gini. Jadi teman-teman bisa menuliskan di sini. Saya misalnya tadi kan nulis latar belakang nih. 1.1 yaitu latar belakang. Nah, di bawahnya ini berarti bagian-bagiannya gitu. Ya. Lanjutnya. Ini saja. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya yaitu footnote ya. Footnote ataupun endnote. Nah, misalnya teman-teman ada satu penjelasan ya pada arti tulisan teman-teman yang itu perlu dijelaskan ya. Misalnya seperti di novel-novel ya. Misalnya ada istilah-istilah yang tidak dimengerti ya. Misalnya saya ambil saja kata-kata menyublim ya. Menyublim. Kok besar. Nah, ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Teman-teman bisa mengcustomnya sendiri. Saya sebagai contoh saja menyublim. Ataupun jangan menyublim deh, ada susah. Ranah ini kan artinya tanah ya teman-teman ya. Nah, gimana sih caranya? Teman-teman bisa ke sini. Teman-teman bisa ini pada kanan bagian kata-kata yang ingin teman buat footnote-nya. Teman-teman bisa pada masih opsi reference ya. Nah, teman-teman bisa pada footnote ya. Nah, teman-teman bisa ada footnote. Bentar. Nah, salah. Nah, insert footnote. Nah, berarti saya di sini ingin menjelaskan bahwa ranah ini adalah tanah ya. Teman-teman bisa menuliskan ranah ini tanah ya, tanah. Nah, berarti penjelasan bahwa kalimat ranah ini berarti tanah ya. Nah, untuk endnote ya ataupun yang lain, endnote ini biasanya terdapat di akhir artikel ya. Nah, endnote ini biasanya berfungsi untuk menjelaskan kesimpulan ataupun ya yang lain lah, intinya yang sebagai penutup ya, penutup suatu artikel. Namanya juga endnote ya, yaitu catatan terakhir gitu. Nah, endnote ini bisa teman-teman tulis bahwa sini apapun ya, misalnya teman-teman bisa ingin menulis ke penjelasan lain gitu. Nah, begitu. Selanjutnya saya Ctrl Z saja. Nah, salah. Kita biarkan tetap saja. Nah, selanjutnya yaitu nih. Misalkan teman-teman ingin menulis sitasi. Sitasi ini kan biasanya teman-teman pada artikel ya, pada artikel yang teman-teman kutip dari laman ataupun buku, teman-teman bisa insert saja masih pada opsi reference ya. Teman-teman bisa insert citation ya. Nah, teman-teman bisa saja gini,
Nah, teman-teman bisa menulis di sini penulisnya siapa. Saya tulis saja misalkan ini misalkan ya saya Fulan. Title. Nah, title di sini saya tulis saja misalnya penyebab. Misalnya penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Nah, teman-teman bisa tulis saja year-nya. Di jurnal name-nya teman-teman bisa tulis jurnalnya, nama jurnalnya, tahunnya teman-teman misalkan 2021. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung saja pencet OK. Nah, teman-teman bisa langsung mencantumkan ya citasi tersebut. Baik, yang terakhir yaitu ini daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa di sini daftar pustaka ya. Pertama teman-teman pilih dulu stylenya ataupun opsinya untuk menulis daftar pustaka. Nah, misalnya saya tulis di sini daftar pustaka. Nah, teman-teman. Nah, saya di sini pakai opsi apa ini? Apa 5th edition. Lalu teman-teman bisa langsung sini. Bibliografi. Ini sama saja dengan daftar pustaka ya. Insert saja. Nah, jika teman-teman menuliskan secara lengkap tentang citasi tadi, seperti yang saya ini tadi ya, tulis pada citasi tadi, teman-teman bisa langsung nih. Jadi dia akan langsung menulis citasi ini, daftar pustaka ya, tentang artikel, tahun dan ini, gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kan tadi saya menulis ini apa namanya, daftar pustaka, berarti masuk dalam daftar, harusnya daftar isi dong ya, termasuk dalam daftar isi kan. Nah, setelah itu gimana cara mengedit biar ada pada ini. Nah, misalnya saya ini daftar pustaka nih ya, saya ubah ke heading. Nah, heading daftar pustakanya berarti sudah masuk ke dalam bagian dari yang sudah bisa dicantumkan dalam daftar isi. Nah, gimana sih mengupdate-nya? Teman-teman bisa langsung klik saja pada citasi ini. Daftar isi ini. Nah, teman-teman bisa langsung update table. Kita pilih yang entire table ya untuk semuanya ya. Nah, pada intinya teman-teman jika ingin mengedit ya atau memperbarui daftar isi, teman-teman bisa langsung update table saja ke update table, entire table. Nanti dia akan memunculkan itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara membuat page number ya, atau halaman ya. Teman-teman gampang saja itu dengan cara page number. Teman-teman bisa pada opsi pada opsi insert ya, page number. Nah, teman-teman bisa mengklik bisa di bottom ataupun di top ya. Teman-teman bebas mengcustomnya. Nah, jika saya di sini milih pada bottom ya. Nah, jika teman-teman tidak ingin ya, halaman pertama pun halaman covernya juga dimasukkan, jika terdapat halaman juga, teman-teman bisa pada desain ini ya. Dia biasanya langsung muncul ya jika teman-teman mencet tadi pilih opsi page layout. Teman-teman bisa memilih different first page. Nah, dia akan berbeda ya. Jika teman-teman ingin menutup atau sudah selesai mengeditnya, teman-teman bisa klik close ini. Nah, baik mungkin sekian ya tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan ya, karena sepertinya ada kesalahan teknis, tapi saya harap untuk teman-teman jelas ya. Baik, sekian dari saya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid pamit undur diri. Ciao.